Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin ngomongin tentang cara memilih mobil bekas yang sekiranya usianya sudah lebih dari 10 tahun. Karena mobil ini sudah umur 12 tahun teman-teman. Maka dari itu simak terus video ini sampai akhir ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, langsung aja untuk mengenai cara memilih mobil bekas yang sekiranya umur lebih dari 10 tahun. Akan saya kelompokkan atau saya bedakan menjadi 5 bagian utama yang perlu kalian cek. Yang pertama secara eksterior, lalu interior, lalu kalian bisa cek bagian mesin. Selanjutnya kalian bisa cek bagian kaki-kaki dan juga yang terakhir yaitu pengecekan secara surat-surat atau legalitas dari mobil ini teman-teman. Langsung aja masuk ke bagian yang utama. Yang pertama yaitu secara eksterior. Secara eksterior biasanya orang-orang akan melihat bahwa mobil ini apakah pernah dicat ulang atau tidak, apakah baret-baret atau enggak. Kita bisa lihat ini kondisinya kotor teman-teman ya. Tadi udah saya pakai, baru saya pakai dan ini banyak banget kotoran-kotorannya habis kehujanan teman-teman. Secara eksterior umumnya orang-orang lebih memilih cat yang original teman-teman dibanding cat ulang. Tapi itu selera masing-masing. Karena kalau saya pribadi lebih seneng yang sudah cat ulang, karena kalau misalkan sudah umur 10 tahun jarang sekali mobil-mobil yang udah kondisinya masih original teman secara catnya. Dan biasanya kalaupun catnya original akan ada banyak-banyak baret-baret dan juga ya seperti itu teman, maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah dicat ulang atau sudah dibenerin, saya rasa itu akan lebih bagus teman menurut saya ya. Ya asalkan catnya juga bagus sih. Yang pertama kalau kalian mau lihat itu catnya masih ori atau enggak, caranya itu gampang. Kalian bisa dari arah sudut sebelah kiri sini, terus kalian lihat di center gelombangnya itu apakah lurus kayak gini kan nih bagian sini teman-teman. Apakah ada yang bagian bergelombang? Kalau bergelombang atau kayak cahayanya itu nggak rata, biasanya dia sudah pernah cat ulang teman-teman. Tapi saya yakin untuk umur mobil di atas 10 tahun kebanyakan sih sudah cat ulang. Oke, ini pun sama, ini udah cat ulang teman-teman. Tapi saya rasa nggak masalah sih walaupun cat ulang. Secara eksterior kalian bisa cek keseluruhan bagian bumper, apakah pernah bumpernya diganti, bekas tabrak atau pernah penyok. Kalian bisa cek teman-teman. Terus bagian pintu-pintu kalian bisa ketok-ketok apakah bunyinya masih sama keseluruhan, ketok-ketok aja, nyaring atau bekas tembulan, seperti itu ya. Untuk bagian eksterior kalian bisa secara kasat mata bisa cek teman, apakah mobil ini bekas terguling atau enggak. Kalau misalkan bekas guling atau enggak, kalian bisa lihat di bagian sini pilar A nya itu ini teman-teman ya. Nah ini namanya pilar A ya. Kalau yang ini pilar B, ini pilar C. Apakah pilar A nya itu dari kiri dan kanannya sama atau tidak teman-teman. Kalau bekas guling ini pasti tidak akan sama, kiri kanan itu pasti akan ada bekas-bekas kentokan atau bekas ini. Contohnya ini kenapa cat ulang ini, di bagian sini masih ada kayak gelembung-gelembung teman. Tapi nggak masalah sih. Oke, di bagian belakang. Bagian belakang apakah ada sesuatu hal yang aneh atau enggak? Ini sudah full cat ulang teman-teman. Mobil ini udah full cat ulang. Oke, yang kedua secara interior. Untuk secara interior kita bisa cek, kita lihat aja bagian dalamnya. Nah secara interior kalian bisa cek setirnya. Setirnya itu kulit jeruknya gimana? Kulit jeruknya apakah masih bagus atau tidak? Terus panel-panelnya, oke, apakah masih oke atau enggak?
terus joknya. Kalau misalkan bagian yang sering saya cek sih terutama ini teman, kita pastikan ya kilometernya itu seberapa. Kilometer mobil ini sekitar 100, sekarang itu 135.000. 135.000. Apakah pedal remnya ini udah tipis banget ya? Tapi ini wajar karena rata-rata pedal rem itu nginjaknya yang sisi sebelah sini teman, dan yang sini untuk gasnya. Apakah garis-garisnya itu masih ada atau enggak? Ini masih ada ya, masih cukup bagus. Jadi kalau kalian ketemu mobil yang kilometernya rendah tapi di sininya sudah rata, udah halus semua gitu, terus setir itu udah kulit jerutnya udah hilang, terus kalian gini-gini ini udah konyor-konyor, udah bisa diputer, ini bisa dipastikan teman, itu adalah kilometer yang menurut saya diputer ya. Untuk bagian interior kalian bisa cek plafon-plafonnya. Plafon-plafonnya apakah bersih atau memang bekas-bekas ini, tapi saya rasa plafon-plafon itu bisa dibersihkan teman-teman secara detailing ya. Tapi ini plafonnya juga masih bagus. Nah, kalau mumpung di dalam, kita cek aja teman-teman. Kita cek, kita nyalakan mesinnya, apakah ada bunyi-bunyian aneh atau tidak. Nah, oke. Nah, kalau kalian di dalam kayak gini ngecek mobil juga harus di ini teman-teman ya, nyalakan mesinnya ya. Kalian bisa cek kaca auto kiri kanannya. Kalau yang sisi driver sebelah kanan saya rasa pasti rata-rata auto semua. Yang kiri apakah normal atau enggak? Normal teman-teman. Yang belakang kiri kanan juga sama. Jadi harus bener-bener ini semua ya, aktif semua teman-teman. Ini juga sama. Terus selain itu kalian bisa cek dari klakson, lampu-lampu apakah ada sen kiri, sen kanan, lampu kota, lampu utama, high beam, terus hazard nyala semua atau enggak. Lalu audio, suaranya gimana, kalian cek. Setelah itu kalian cek AC. Untuk cek AC ini cara ceknya gampang teman, kalian nyalakan ya kan AC nya, kalian tunggu lebih kurang sekitar 5 sampai 10 menit, kalian ginikan aja tangan kalian. Kalau AC ini masih bagus, kalian akan kerasa dalam jarak 2 menit itu akan kerasa dingin teman, tangan kalian itu akan kerasa dingin. Tapi kalau AC nya bermasalah, itu akan kerasa hanya angin aja, nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Ini jarak 1 sampai 2 menit udah dingin sih teman. Terus RPM nya apakah normal atau enggak, atau stabil atau enggak. Biasanya untuk RPM setahu saya mobil idle itu di sekitaran 800 sampai 900 RPM teman, nggak nyampe 1000. Ini RPM nya sekitar 800 ya. Oke, kita matikan AC lagi. Apakah ada logo-logo yang sekiranya aneh? Ini seat belt tinggal kita colok, nanti akan mati temen. Kalau yang ini adalah logo rem parkir ya. Biasanya kalau yang ada bermasalah itu yang logo gambar mesin, itu cek engine teman. Kalau ada logo gambar mesin itu kalian harus ngecek lagi apakah ada yang trouble. Oke, kita cek aja bagian mesin, mumpung mesinnya nyala. Secara interior kalian bisa cek seperti itu ya. Nah, secara bagian mesin sebenarnya kalau ini dibikin secara lengkap lebih panjang banget teman-teman videonya, karena ini hanya gambaran aja yang perlu kalian cek. Pertama, mesin itu sebenarnya sebelum dinyalakan seperti ini, harusnya kalian cek bagian tutupnya apakah dibuka.
apakah ada kerak oli atau enggak. Kalau sudah ada kerak oli, kemungkinan berlumpur atau ada oil selatnya teman-teman. Itu akan menyebabkan penurunan fungsi dari si mesin ini. Yang kedua, di bagian dipstick oli, kalian cek volume olinya itu kurang atau enggak, terus kualitas olinya bagus atau enggak gitu teman-teman. Selanjutnya, kalau untuk bagian mesin, kalian lihat di sini ada namanya head cylinder dan ini block cylinder. Di antara itu ada packing teman-teman. Apakah kalian raba kayak gini, apakah bocor? Kalau ini bocor teman ya, bocor sedikit, mobil ini rembes sedikit, tapi nggak masalah. Yang penting selama 2-3 bulan olinya nggak kurang. Karena ini udah 10 tahun, saya yakin ini juga udah pernah dibongkar nih mesinnya nih. Terus kalian cek apakah ada kabel-kabel yang aneh. Ini adalah stabilizer, ini untuk aki teman-teman, kelistrikan tambahan. Ini ada relay untuk lampu. Intinya untuk mesin, kalian bisa cek bagian sambungan antara mesin dan juga transmisi. Dicek aja apakah ada kebocoran atau enggak. Kalian ngolong aja. Kalau dari bawah juga sebenarnya bisa. Dari bawah kalian ngolong ini terus ke atas, itu ada decknya sayang ya, nggak kelihatan. Apakah ada oli netes atau enggak? Seperti itu. Untuk bagian mesin, kalau kalian nggak ngerti, bisa kalian bawa mekanik atau tulis di kolom komentar, akan saya buatkan mungkin kayak video khusus mengenai cara ngecek mesin mobil yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Mungkin seperti itu, karena ini video ini sifatnya umum atau general, maka saya akan buatkan secara cepat aja. Nah, selain itu mesin ya, setelah dari mesin kalian bisa cek bagian kaki-kaki. Bagian kaki-kaki yang perlu kalian cek itu yaitu pertama dari bannya. Apakah bannya sudah kadaluarsa atau belum? Biar ngomongnya lebih jelas, teman-teman, kita matikan aja mesinnya. Secara ban, apakah bannya sudah kadaluarsa atau belum? Kalian bisa kelilingin ya. Kira-kira keempat-empatnya ini bannya umurnya sudah berapa lama sih? Nah, cara baca ban itu kayak gini teman-teman. Kalian cari di yang sekitaran kayak gini, ada 4 angka ini teman-teman ya. Kalian cari sekelilingan ini, ya kan? Ini ada 4 angka di sini. Kalau kalian lihat ada tulisan X2821. Merek nggak masalah, yang penting kode produksi ini teman-teman. Memang sih kalau merek semakin bagus semakin mahal, tapi kita kan akan lihatnya yaitu kalian mau beli mobil bekas, kondisinya kira-kira banyak udah lama atau belum. Kalau misalkan kayak gini, ini artinya 2821. Ini 28 ini berarti minggu teman-teman. Minggu ke 28 terus tahun 2021. Berarti ban ini termasuknya masih baru teman-teman. Baru 1 tahun lebih. Setahun setengah lah sampai sekarang. Minggu 28 berapa? Kalau minggu keempat berarti bulan 1, kalau minggu ke-8 berarti bulan 2. Ya tinggal dihitung aja ini, kalau nggak salah minggu ke-28 itu bulan Juni atau bulan Juli itu teman-teman. Yang selanjutnya kalian bisa cek yaitu gripnya. Gripnya apakah tebel, masih tebel atau enggak. Terus sisi ini dalam sama sisi luarnya apakah kemakan sebelah atau enggak. Nanti akan saya buatkan detailnya mengenai hal ini teman-teman. Maka dari itu tulis di kolom komentar ya kalau kalian butuh tentang informasi ini. Yang selanjutnya, untuk bagian kaki-kaki yang perlu kalian cek itu rem teman-teman. Remnya kalian bisa masuk ke dalam, kalian tekan pedal remnya, kondisi mesinnya nyala ya. Apakah remnya itu dia dalam atau enggak. Terus di sininya kalian bisa cek teman-teman kampas remnya. Apakah kampas remnya masih tebal atau enggak? Kalian bisa lihat di sini ada teman-teman. Ini di sini. Kampas rem itu setahu saya standarnya di atas 1 cm ketebalannya. Kalau sudah mendekati sekitar 3 mili sebaiknya diganti aja. Apalagi minyak remnya itu udah
udah turun banyak, sebaiknya diganti teman. Selanjutnya yaitu untuk bagian kaki-kaki itu kalian bisa cek, coba tes jalan apakah shock breakernya itu main atau enggak, ataukah ada kebocoran oli atau enggak teman. Nah ini shock breaker ya namanya ya, shock absorber ini tipe Strat, tipe shock breaker teman rata-rata seperti ini teman, dia menyatu sama coil springnya. Nah kalau misalkan shock breakernya bermasalah, ciri-cirinya itu kayak mobil itu ketemu jalan yang berlobang atau nggak rata, ketemu polisi tidur, rasanya besi ketemu besi teman, jeduk jeduk seperti itu rasanya kalau shock breakernya bermasalah. Lalu kalau ketemu kalian lihat di bagian bawahnya itu ada oli dari shock breakernya, berarti shock breakernya bocor. Nah selain shock breaker, kalian juga harus cek mungkin kayak T-rod, lock T-rod, terus kalian bisa cek bagian stabilizernya, lalu kalian bisa cek karet supportnya dan lain sebagainya. Untuk masalah kaki-kaki sebaiknya sih saran saya mobil dites jalan teman, diputer-puterin apakah ada bunyi-bunyi sesuatu setirnya, atau buat jalan di jalan nggak rata itu ada bunyi keriting atau enggak teman. Kira-kira seperti itu ya untuk bagian kaki-kaki. Nah untuk bagian surat menyurat yang perlu kalian cek itu pertama, mobil ini kondisi pajaknya seperti apa. Kondisi pajaknya, apakah pajaknya hidup atau mati, pajaknya berapa, lalu kalian bisa cek secara STNK-nya, habisnya kalengnya berapa, ya kan. Lalu kalian bisa cek STNK-nya asli atau memang ada pernah duplikat atau lain sebagainya, atau secara ini ya cek STNK, cek BPKB teman-teman. Alangkah lebih baiknya kalau kalian cek lebih detail lagi, kalian harus cek nomor langkah, nomor mesin, dan nomor BPKB-nya sesuai yang tertera di Samsat. Kalau kalian lebih yakin ya kalian bawa dulu ke Samsat, di verifikasi dulu secara surat-surat. Kalau memang ya oke, ya silakan teman dibayar. Janjian dulu ya tentunya ya sama pemilik mobilnya. Atau kalau misalkan itu semua sudah dicek, kalian masih ragu nih, wah ini mobil service record nggak ya, kalian pengen ngerti nih secara service recordnya mobil ini gimana. Tapi kalau misalkan mobil pemilik sebelumnya itu orangnya yang memang rajin servicing bengkel resmi, kalian bawa aja ke bengkel resmi, cek secara kilometer terakhir, service terakhir apa, terus PR-nya yang perlu dikerjakan selanjutnya apa. Biasanya bengkel resmi akan ngasih tahu teman-teman keseluruhan rincian dari PR-nya. Biasanya general check up kayak gitu bayar berapa ya, 300 ribuan ya kalau nggak salah ya. Ya kira-kira seperti itu teman video kali ini, cara cek mobil bekas yang usianya lebih dari 10 tahun. Syukur-syukur kalian dapat mobil yang istimewa, tapi kondisinya masih cukup oke. Ini pandangan saya pribadi. Kalau saya pribadi, daripada mobil kayak sekelas LCGC dengan range harga 160 jutaan dapat apa mobil apa 160 juta itu Agya ya, Agya kalau nggak salah tipe G 160 jutaan. Saya akan lebih milih mobil ini teman. Ini 2011, ini dapat di harga 117 jutaan. Dan spare-nya itu masih banyak di sekitaran. Saya waktu itu nyiapin 15 juta untuk ya benerin ini dan itu, balik nama dan lain sebagainya. Yaitu sih pandangan saya pribadi, karena saya sendiri juga pernah pakai mobil LCGC teman-teman. Saya dulunya sebelum pakai ini pakai Ayla, saya beli waktu itu second juga di sekitaran 68 juta. Saya pakai 2 tahun, saya benerin tetek mengek kayak gitu ya habis 5 juta. Dan saya jual lagi di sekitaran 60 jutaan lah. Jadi saya pakai 2 tahun itu lebih kurang sekitar ya 8 sampai 10 jutaan teman-teman. Kira-kira seperti itu video singkat kali ini. Semoga buat kalian yang ingin beli mobil bekas dengan usia lebih dari 10 tahun
bisa dipertimbangkan video ini teman. Oke, kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.